Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahro, NIM 202186202 B0039. Saya dari kelas 4A. Saya dari prodi PLB. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu ujian akhir semester. Tugas UAS. Di sini ada beberapa materi. Di sini saya akan melanjutkan materi UTS kemarin, tapi yang kemarin itu tugas UTS, sekarang tugas akhir semester, yaitu tugas UAS. Nah, yang pertama tugas UAS yaitu materi 6 tentang HIV dan AIDS. Nah, di sini pengertian tentang HIV. HIV adalah virus yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV sendiri menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 sendiri biasa kita kenal sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau virus-virus yang masuk di dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel darah putih melindungi seorang dari jatuh sakit. Nah, seseorang yang terinfeksi oleh HIV, virus ini akan menyerang sel darah putih dan merusak dinding sel dan merusak bagian yang memiliki peranan penting pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah rusak akan menjadi lemah dan tidak mampu melawan kuman-kuman penyakit. Akibatnya kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang penyakit. Dan juga ada pengertian tentang AIDS. AIDS singkatan dari Acute M-Disease Syndrome. Seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seorang. AIDS merupakan fase akhir dari infeksi HIV. Seseorang mengidap HIV, daya tahan tubuhnya terganggu sehingga mudah terserang penyakit. Bahkan serang penyakit yang bisa dikatakan ringan pun dapat menjadi berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Nah, di sini penularan HIV dan AIDS. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut masih dalam keadaan belum mengering. HIV mudah mati oleh air panas, sabun dan bahan pencuci hama lain. Nah, karena HIV sendiri cepat mati di luar tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, HIV terdapat pada cairan-cairan tubuh yang cairan tubuh itu yaitu seperti darah, air mani, cairan vagina. Nah, selain ketiga cairan yang telah disebutkan tadi, HIV juga dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil di dalam air, yaitu air mata, air liur, cairan otak, keringat, dan air susu ibu. Namun sampai sekarang belum ada bukti bahwa HIV dapat ditularkan melalui cairan-cairan tersebut. Nah, di sini ada juga jenis-jenis pengidap HIV AIDS yang memerlukan pelayanan khusus. HIV atau AIDS berkembang dalam berbagai stadium. Tiap stadium memiliki gejala yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu stadium 1, yaitu infeksi akut atau disebut dengan serokonversion. Terdapat 2 hingga 6 minggu masa jeda setelah terpapar dengan seseorang yang mengidap HIV. Selama di stadium ini, sel darah putih yang ada di dalam tubuh berusaha untuk melawan virus hingga menyebab gejala awal seringkali mirip dengan gejala flu. Stadium ini biasanya berlangsung selama 1 hingga 2 minggu. Nah, gejala-gejala yang muncul pada stadium ini yaitu seperti demam, rasa lemah dan lesu, batuk, sakit tenggorokan, diare.
Nah, yang stadium 2 yaitu stadium asimptomatis atau tanpa gejala. Jika stadium awal sudah terlewat, hal ini berarti sudah melewati stadium kedua. Infeksi ini mengambil kendali tubuh saat sistem kekebalan tubuh atau sel darah putih kalah dalam perlawanan menjaga tubuh dari virus. Hal ini biasanya terjadi dalam periode yang lama. Kadang-kadang berlangsung selama 10 tahun atau lebih. Nah, di sini diketahui menularkan virus tersebut ke orang lain. Yang ketiga yaitu stadium ketiga yaitu Aedes. Pada stadium ini biasanya dikenal Aedes yang merupakan stadium akhir infeksi ini. Faktor yang menentukan stadium ini adalah jumlah sel darah putih yang turun hingga di bawah 400 per mikroliter. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain dan disebut infeksi oportunistik, penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit. Gejala yang lebih serius dapat terjadi pada stadium ini, misalnya kelelahan, keperpanjangan yang tidak dapat dijelaskan, kelenjar getah bening yang membesar di pangkal paha atau leher, demam yang tidak hilang selama 10 hari, berat badan turun drastis, sesak napas, diare, perdahan yang tidak dapat dijelaskan, adanya infeksi jamur. Nah, ada di sini faktor penyebab dan perawatan untuk penderita HIV atau AIDS. Asal HIV adalah salah satu virus yang awalnya berasal dari simpanse Afrika. Peneliti menduga bahwa SIV atau simian phenotypic virus menular dari simpanse ke manusia saat manusia mengonsumsi daging simpanse yang telah terinfeksi. Penularan HIV terjadi saat cairan tubuh penderita yang disebut dengan bisa darah, sperma, atau cairan vagina masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui sebagai cara. Yang pertama yaitu hubungan seks, penggunaan jarum suntik, ibu yang hamil. Nah, di sini ada jenis perawatan yang tersedia. Terapi utama untuk individu yang terinfeksi HIV termasuk cocktail atau gabungan dan berbagai macam pengobatan yang disebut obat antiviral, di mana digunakan sebagai membangun kembali sistem kekebalan tubuh. Terapi ini digunakan untuk melawan efek negatif virus. Dan juga di sini ada materi tentang upaya pencegahan HIV. Upaya-upaya pencegahan harus berkaitan dengan bagaimana penularan HIV atau AIDS dapat terjadi yang telah dibicarakan sebelumnya. Yang pertama yaitu pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Yang kedua yaitu pencegahan penularan melalui darah. Nah, itulah tadi tentang HIV dan AIDS. Apabila dari awal hingga akhir ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.